Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan atau mempresentasikan bab tentang retorika dan kekeliruan penalaran. Kelompok kami beranggotakan 1. Armiana Wahyu Nur Febian, 2. Doni Prasetyo, 3. Juli Sulistyo, 4. Izatun Nisa, 5. Muhammad Dani Wijaya, 6. Dwi Juliana, 7. Muhammad Dikim. Baik, yang pertama, apa itu retorika? Retorika yaitu mengacu pada pembelajaran tentang studi komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain atau biasa disebut persuasif. Retorika sendiri adalah komunikasi dua arah atau tatap muka antara satu orang atau lebih yang masing-masing berusaha dengan sadar untuk mempengaruhi pandangan satu sama lain melalui tindakan timbal balik satu sama lain. Artinya, kemampuan yang dimiliki oleh pembicara untuk mempengaruhi halayaknya. Kemudian, elemen-elemen pokok retorika. Yang pertama, ada pesan. Di pesan terdiri dari informasi, alasan argumen, bukti, data, dan struktur. Adapun yang kedua, komunikator. Komunikator yang ada yaitu kredibilitas etos, kebenaran otoritas, penampilan, dan kefasihan. Selanjutnya, audien. Audien yaitu yang ada keyakinan, nilai pengetahuan, dan pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iza. Selanjutnya yaitu jenis-jenis retorika. Yang pertama, retorika forestik, yaitu jenis retorika yang berkaitan dengan pengadilan, pembicaraan fokus pada keputusan pengadilan. Yang kedua, retorika epidetik, yaitu jenis retorika yang berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Yang ketiga, retorika demonstratif, jenis retorika yang mengembangkan wacana yang dapat memuji dan menghujat. Selanjutnya, apa itu kekeliruan penalaran? Kekeliruan penalaran yaitu proses penalaran atau argumentasi yang tidak logis, salah arah, dan menyesatkan dalam berbahasa verbal maupun relevansi. Selanjutnya, macam kesalahan penalaran. Yang pertama, kesesatan bahasa ada 5. Kesesatan karena term equivok, kesesatan amfiboli, kesesatan komposisi, dan kesesatan pembagian, dan kesesatan aksentuasi. Dan yang kedua, kesesatan relevansi. Yang pertama, pembenaran dasar kekuasaan ada kesesatan kebetulan, dan argumen untuk menyerang yaitu cenderung memusat pada kasus dan menitik beratkan keyakinan dengan lingkungannya, ada salah menyimpulkan dan bertolak diri, anggapan kesalahan yaitu salah memahami, argumen belas kasihan yaitu jawaban yang diperoleh tidak utuh dan membangkitkan emosi yaitu kesimpulan tidak relevan, dan argumen yang tidak dapat dikritis. Oke, selanjutnya ada macam kesalahan penalaran juga dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada kesalahan nalar induktif, yaitu ada kesalahan karena generasi yang terlalu luas. Yang kedua, kesalahan penilaian hubungan sebab akibat. Yang ketiga, kesalahan analogi. Untuk yang selanjutnya ada kesalahan nalar deduktif, dapat disebabkan oleh 1. Kesalahan karena premisi mayor tidak dibatasi. Yang kedua, kesalahan karena adanya tem keempat. Yang ketiga, kesalahan karena kesimpulan terlalu luas atau tidak stabil. Yang keempat, kesalahan karena adanya 2 premis negatif. Oke, saya Doni Prasetyo, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yuli. Selain itu, macam-macam kesalahan dalam penalaran, yaitu diantaranya terdapat 1. Deduksi yang salah, yaitu sebuah penarikan kesimpulan umum yang salah. Kedua, generalisasi terlalu luas, yaitu gagasan-gagasan yang mungkin terlalu banyak. 3. Pemilihan terbatas pada 2 alternatif. Keempat, kesalahan dalam menilai sesuatu. Kelima, analogi yang salah atau
sebuah persamaan yang mendasar, kan tetapi itu salah. Keenam, argumentasi bidik orang. 7, meniru orang yang sudah ada. Dan 8, penyamarataan para ahli, karena para ahli itu hampir mirip kesimpulannya tapi berbeda-beda. Terima kasih. Kesalahan nalar dalam berkomunikasi. Salah satu penyampaian komunikasi adalah berita, baik itu media massa maupun media elektronik. Kekurangan cermatan seorang atau jurnalis dalam melihat hubungan logis antara satu fakta dalam konteks hubungan sebab akibat, dan kemudian kekurangan itu dituangkan ke dalam teks berita, yang biasanya menyesatkan logika pembaca atau pemirsa. Dan ketika pembaca atau pemirsa menganggap teks yang dihasilkan jurnalis itu sebagai sebuah kebenaran, maka kesesatan dalam berlogika pun dianggap benar. Untuk selanjutnya adalah penyebab salah nalar. Yang di sini terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah memberitakan peristiwa. Berita merupakan rekonstruksi tertulis dari peristiwa yang terjadi. Peristiwa perlu diberitakan paling tidak karena 2 alasan, yaitu untuk memenuhi tujuan politik keredaksian suatu media massa atau memenuhi kebutuhan bagi pembaca. Yang kedua adalah menganalisis realitas. Peristiwa sebagai suatu realitas sesungguhnya dibangun oleh sejumlah fakta. Fakta dari suatu realitas bisa berserakan tanpa memperlihatkan suatu hubungan sama lain, baik hubungan dalam pemberian tempat, waktu, atau hubungan logis. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, mengumpulkan fakta. Suatu peristiwa terjadi tidak dengan sendirinya. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Fakta yang membangun suatu realitas tidak dengan sendirinya terjadi. Pencarian dan pengumpulan fakta dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, atau melakukan riset dokumentasi. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi fakta. Banyak fakta yang dikumpulkan melalui kejadian, namun belum tentu fakta tersebut dapat dijadikan master dasar menulis berita. Kemudian selanjutnya adalah kritis terhadap fakta. Tugas dari wartawan adalah merekonstruksi suatu peristiwa. Oleh karenanya perlu sikap kritis. Tanpa adanya sikap kritis tersebut, ketika mengumpulkan fakta, besar kemungkinan fakta yang diperoleh hanyalah fakta tak mentah tanpa makna. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.